Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Kumala Sekar Arum dengan NIM 2209 10 20 10 46 dari kelas B1 Birokrasi dan Governansi Publik. Jadi di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bentuk organisasi hibrida atau quasi government dalam penyelenggaraan publik di Indonesia. Di sini saya mengambil PDAM dalam penyelenggaraan urusan publik di Indonesia. Jadi PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum dapat dianggap sebagai organisasi hibrida atau quasi government karena memiliki sifat campuran antara badan usaha dan lembaga pemerintah. Meskipun berbentuk perusahaan, PDAM ini memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan air minum sebagai layanan publik esensial. Beberapa ciri yang mendukung klasifikasi PDAM sebagai quasi government termasuk kepemilikan oleh pemerintah daerah atau tingkat lokal, serta pengelolaan sumber daya alam yang menjadi aset publik. PDAM juga seringkali beroperasi di bawah regulasi pemerintah dan menerima dukungan atau subsidi dari pemerintah untuk menjalankan tugasnya dalam penyediaan air minum bagi masyarakat. Sehingga PDAM mencerminkan kombinasi antara orientasi bisnis dan tanggung jawab pelayanan publik. Soal yang pertama yaitu jelaskan gambaran dan karakteristik organisasi tersebut sehingga dapat disebut sebagai quasi government. Jadi PDAM ini merupakan organisasi yang dapat disebut sebagai quasi government atau organisasi hibrida karena memiliki karakteristik campuran antara badan usaha dan pemerintah. Berikut ada gambaran dan karakteristik utama PDAM. Yang pertama, pemilikan dan pengawasan pemerintah daerah. Jadi PDAM dimiliki oleh pemerintah daerah setempat sehingga memiliki keterkaitan langsung dengan pemerintah dalam hal kepemilikan, dan juga pemerintah daerah biasanya mengawasi kebijakan operasional PDAM. Yang kedua yaitu tujuan pelayanan publik. PDAM ini berfokus pada penyediaan layanan air minum kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan untuk memberikan pelayanan publik. Yang ketiga yaitu kegiatan bisnis. Jadi PDAM beroperasi sebagai badan usaha dengan kegiatan bisnis yang terkait dengan produksi, distribusi, dan pelayanan air minum. Dan juga sumber pendanaan utama berasal dari penjualan air minum kepada pelanggan. Yang keempat yaitu regulasi dan pengawasan pemerintah. PDAM ini tunduk pada regulasi dan pengawasan pemerintah dalam berbagai aspek, termasuk tarif air, standar kualitas, dan keberlanjutan operasional. Yang kelima yaitu keterlibatan dalam kebijakan publik. PDAM ini memiliki peran dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait penyediaan air minum, sanitasi, dan lingkungan. Yang keenam yaitu
aspek sosial dan lingkungan. Jadi PDAM ini memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan layanan air minum yang terjangkau dan berkualitas kepada masyarakat, dan juga berkontribusi pada aspek lingkungan dengan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Dengan kombinasi elemen-elemen ini, PDAM menjadi contoh organisasi quasi government di mana aspek bisnisnya dipadukan dengan tujuan pelayanan publik dan kontrol pemerintah. Soal yang kedua yaitu uraikan urusan publik yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut. Jadi PDAM atau perusahaan daerah air minum adalah organisasi yang mengelola penyediaan air minum di suatu daerah. Urusan publik yang diselenggarakan oleh PDAM ini melibatkan pengelolaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Ini mencakup pemrosesan air dari sumbernya, distribusi ke rumah-rumah, penagihan, perawatan, infrastruktur, dan memastikan kualitas air sesuai standar kesehatan. PDAM juga terlibat dalam perencanaan dan pengembangan infrastruktur air untuk memenuhi kebutuhan tumbuhnya populasi dan perkembangan kota. Mereka harus memastikan keberlanjutan pasokan air, efisiensi operasional, dan transparansi manajemen agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Soal yang ketiga yaitu jelaskan permasalahan yang muncul jika organisasi hibrida tersebut tidak dibentuk. Jika organisasi PDAM tidak dibentuk, beberapa permasalahan yang mungkin muncul adalah yang pertama ada keterbatasan investasi dan pengembangan. Tanpa keterlibatan sektor swasta, PDAM mungkin mengalami keterbatasan sumber daya keuangan untuk investasi dan pengembangan infrastruktur. Ini dapat menghambat kemampuan PDAM untuk memenuhi kebutuhan air yang terus meningkat dan meningkatkan kualitas layanan. Yang kedua yaitu kurangnya inovasi manajemen. Model organisasi hibrida dapat memungkinkan penerapan praktik manajemen inovatif yang dapat meningkatkan efisiensi dan respons terhadap perubahan. Tanpa keterlibatan swasta, PDAM mungkin lebih sulit untuk untuk mengadopsi inovasi manajemen tersebut. Yang ketiga yaitu kendala pembangunan kapasitas. Organisasi hibrida dapat memberikan kesempatan untuk membangun kapasitas melalui kemitraan dan sektor swasta. Tanpa hal ini PDAM mungkin kesulitan untuk meningkatkan kapasitas teknis dan manajerialnya. Yang keempat yaitu tingkat pelayanan terbatas. Keterbatasan sumber daya dan inovasi dapat terdampak pada tingkat pelayanan yang diberikan oleh PDAM. Masyarakat dapat menghadapi kesulitan mendapatkan pasokan air yang memadai, terutama di daerah yang berkembang atau mengalami pertumbuhan cepat gitu. Yang kelima, kesulitan mengatasi masalah keuangan. PDAM mungkin mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah keuangan
seperti pembayaran tagihan dan pemeliharaan infrastruktur tanpa dukungan keuangan yang kuat dari sektor swasta. Yang terakhir yaitu keterbatasan daya saing. Dalam lingkungan yang terus berubah, organisasi hibrida dapat lebih responsif terhadap terhadap kebutuhan pasar dan masyarakat. Tanpa model ini PDAM mungkin kurang dapat bersaing dan beradaptasi dengan dengan perubahan yang cepat. Jadi penting untuk dicatat bahwa efektivitas atau permasalahan yang muncul dapat bervariasi tergantung pada konteks lokal dan kondisi spesifik di setiap daerah. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai PDAM dalam penyelenggaraan urusan publik di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.